Salam, perkenalkan nama saya Nigawati Jeba, saya Prodi Pendidikan Agama Kristen, NIM 08022306. Pada saat ini saya menjelaskan satu mata kuliah tentang sistematika keempat, yaitu tentang angelos atau tentang malaikat. Pada saat ini saya menjelaskan tentang definisi angelos ini atau malaikat. Etimologi kata angelos berasal dari dua istilah Yunani, yaitu angelos yang berarti utusan atau malaikat, dan logos berarti ilmu pengetahuan. Dua kata tersebut digabung menjadi satu pengertian, yaitu ilmu atau pengetahuan yang mempelajari tentang malaikat. Istilah dalam Alkitab Perjanjian Baru dan Perjanjian Lama, kata malaikat dalam bahasa Ibrani yaitu malak, ditemukan dalam 103 kali dalam Perjanjian Lama, yang berarti utusan ditujukan pada utusan manusia. Bisa lihat di 1 Raja-Raja pasal 19 ayat 2 atau utusan ilahi. Arti dasar dari kata itu adalah ia yang diutus sebagai utusan ilahi. Malaikat adalah keberadaan surgawi yang ditugaskan oleh Allah untuk melaksanakan perintah-perintah Allah. Malaikat disebut juga sebagai putra Allah. Pada tahap sebelum mereka jatuh, mereka adalah putra Allah. Bisa kita lihat di Ayub pasal 1 ayat 6 dan 38 ayat 7. Malaikat juga disebut sebagai yang kudus, dalam arti bahwa mereka dikhususkan atau dipisahkan oleh Allah dan untuk Allah sebagai pelayanan dari kekudusannya. Bisa kita lihat di Mazmur pasal 89 ayat 5 dan 7. Malaikat juga disebut sebagai tentara surgawi, yang dapat itu digunakan para malaikat sebagai tentara surgawi. Bisa kita lihat di 1 Samuel pasal 1 ayat 11, dan sebagai jutaan keberadaan surgawi yang mengelilingi Allah tersebut dalam frasa tentara surgawi Tuhan. Bisa kita lihat di Yesaya pasal 31 ayat 4. Dan dalam Perjanjian Baru, bahasa Yunani angelos muncul pada 175 kali. Namun kata ini ditujukan untuk manusia ke-6 kali. Kata angelos sama dengan malak, juga berarti utusan yang berbicara dan bertindak atas nama orang yang mengutus dia. Keberadaan malaikat secara seragam disajikan di kitab suci 34 kitab. Di Alkitab memberikan referensi pada malaikat 17 di dalam Perjanjian Baru dan 17 di dalam Perjanjian Lama. Kepentingan kepercayaan kepada malaikat adalah hubungan dengan relasi malaikat dengan Kristus telah dilayani oleh para malaikat. Setelah melewati pencobaan, ia menyebutkan tahap setelah kebangkitan dengan memandikannya pada malaikat. Bisa lihat di Matius pasal 22 ayat 29-30. Ia mengajarkan bahwa para malaikat akan mengumpulkan kembali bangsa Israel pada saat kedatangannya yang kedua kali. Keberadaan para malaikat berkaitan dengan kredibilitas dari kesaksian Kristus. Asal mula malaikat. Kita tidak dapat mengetahui kapan Allah menjadikan malaikat. Dalam Ayub 38 ayat 7, malaikat-malaikat disebut bintang fajar dan anak Allah. Malaikat-malaikat dijadikan pada saat ia diciptakan langit dan bumi. Dan mungkin sebelum dunia ini dijadikan, bisa kita lihat di dalam Kolose pasal 1:16 dikemukakan bahwa mereka itu diciptakan oleh anak Allah dan untuk dia. Malaikat-malaikat tidak sama dengan manusia. Mereka lebih berkuasa dan lebih berpengetahuan daripada manusia, yaitu dalam keadaan sekarang ini. Pekerjaan malaikat, Tuhan memberi suatu tugas kepada malaikat-malaikat itu menolong dan melaksanakan kehendak Allah sebagai orang-orang saleh dan juga orang-orang yang jahat. Taurat diberikan dengan pengantaran malaikat. Malaikat memimpi hal-hal yang berhubungan dengan kerajaan-kerajaan dan negara-negara. Malaikat menolong dan memelihara orang-orang saleh, menjaga anak-anak Allah. Bisa lihat di Matius pasal 18 ayat 10, di mana di sana dikatakan malaikat membawa hamba-hamba Allah ke surga akan menyertai dia. Malaikat juga akan melaksanakan hukuman Allah ke orang-orang yang jahat.
melainkan juga akan menghimpun semua umat pilihan Allah. Bisa kita lihat di Matius pasal 24 ayat 31. Ada juga natur dan atribut malaikat. Malaikat adalah keberadaan yang bersifat roh. Meskipun malaikat dapat menyatakan diri mereka pada manusia dalam wujud tubuh manusia, mereka tetap disebut roh. Hal ini menunjukkan bahwa mereka tidak memiliki tubuh seperti manusia, jadi mereka tidak berfungsi seperti manusia dalam kaitan dengan perkawinan. Mereka juga tidak mati. Bisa kita lihat di Lukas pasal 20 ayat 36. Malaikat adalah makhluk ciptaan. Mazmur menyerukan agar semua alam semesta memuji Allah atas ciptaannya. Bersama dengan semua makhluk surgawi yang lain, malaikat diciptakan Allah. Dalam firman-Nya, Ayub diingatkan bahwa para malaikat memuji Allah pada waktu mereka diciptakan. Kristus menciptakan malaikat supaya mereka kemudian memuji Dia. Malaikat diciptakan secara serentak dan tidak terhitung jumlahnya. Pertanyaan tentang penciptaan bisa kita lihat di dalam Kolose pasal 1:16 menunjukkan bahwa pada penciptaan yang terjadi hanya satu kali. Tindakan penciptaan malaikat tidak berlangsung terus terjadi hanya satu kali. Karena malaikat tidak mampu untuk beranak cucu, jumlah mereka tidak berubah. Jumlah mereka dalam penciptaan beribu-ribu. Bisa lihat di Ibrani pasal 12 ayat 22 bahwa meskipun dalam bahasa Yunani menggunakan kata muriasi secara literal berarti 10.000, namun di sini berarti ribuan yang tidak terhitung, penggunaan yang tidak terhitung. Malaikat memiliki utusan lebih tinggi dari manusia. Para malaikat tidak tunduk pada keterbatasan manusia, khususnya karena mereka tidak dapat mati. Para malaikat juga lebih berhikmat daripada manusia. Bisa kita lihat di 2 Samuel pasal 14 ayat 20. Namun tetap terbatas. Para malaikat lebih berkuasa dari manusia. Namun kuasa mereka tetap terbatas. Namun malaikat memiliki keterbatasan dibandingkan dengan manusia. Secara khusus dalam hubungan masa depan, para malaikat tidak diciptakan berdasarkan gambar Allah. Karena itu mereka tidak memiliki akhlak kemuliaan yang dimiliki manusia yang telah ditebus oleh Kristus. Pada masa akhir manusia yang telah ditebus akan ditinggikan di atas malaikat. Klasifikasi malaikat. Klasifikasi artinya pengelompokan malaikat. Para malaikat berperan sebagai pengusaha pemerintah. Bisa kita lihat dalam Efesus pasal 6 ayat 12, dia menunjukkan pada tingkah dari para malaikat yang jatuh. Memerintahkan adalah mereka yang berada di tingkat pertama atau tertinggi. Berkuasa adalah mereka diberi otoritas. Penghulu dunia gelap mengekspresikan kuasa atau otoritas yang mereka terapkan atas dunia ini. Dan bisa kita lihat di Daniel pasal 10 ayat 13 menunjukkan pada penggeraan dari kerajaan Persia yang melawati Mikhail. Ini bukan raja Persia, melainkan malaikat yang jatuh di bawah kuasa setan. Ia adalah iblis dari tingkat yang tinggi, ditugaskan oleh kepala iblis setan kepada Persia sebagai wilayah khusus untuk aktivitasnya. Bisa kita lihat dalam Wahyu pasal 12 ayat 7. Malaikat yang memiliki tingkat yang tertinggi, Mikhail disebut sebagai penghulu malaikat dan kemungkinan yang satu-satunya yang ada dalam tingkat ini. Misi penghulu malaikat adalah sebagai pelindung Israel. Ia disebut Mikhail, pemimpin. Bisa kita lihat di Daniel pasal 10 ayat 21 bahwa ada juga pemimpin-pemimpin terkemuka, di mana Mikhail adalah salah satunya, yaitu sebagai malaikat tingkat tertinggi Allah, malaikat yang memerintahkan. Juga disebutkan tetapi tidak ada perjalanan lebih lanjut yang diberikan. Malaikat yang adalah individu yang pertama. Mikhail berarti siapa yang seperti Allah, dan di kitab diklasifikasikan bahwa secara khusus sebagai penghulu malaikat.
Mikhail adalah pembela Israel yang berperang atas nama Israel, melawan setan dan pengikutnya. Di zaman tribulasi, Mikhail juga berselisih dengan setan tentang tubuh Musa, tetapi Mikhail tidak menghakimi, ia menyerahkan hal itu kepada Allah. Gabriel berarti manusia. Allah atau Allah adalah kuat. Gabriel kehilatannya utusan khusus Allah dari program kerajaannya. Gabriel menjelaskan bahwa peristiwa dari 70 minggu untuk Israel di mana Gabriel mengatakan pada Maria bahwa seorang yang akan lahir melalui dia akan menjadi besar dan memerintahkan di tanah Daud. Gabriel menjelaskan pada Daniel tentang penerusan dari kerajaan-kerajaan Persia yang Yunani. Demikian pula akhir dari kematian Alexander. Agus Gabriel juga mewartakan kelahiran dari Yohanes Pembaptis pada Zakaria. Bisa lihat di Lukas pasal 1 ayat 11. Lucifer juga berarti bersinar atau bintang fajar. Ia adalah makhluk ciptaan Allah yang paling bijaksana dan indah. Pada awalnya ditetapkan dalam posisi berkuasa atas serafi yang mengelilingi tahta Allah. Serafi artinya adalah alat musik. Malaikat yang melayani Allah, kerub adalah urutan atau kelas tertinggi yang diciptakan dengan kuasa dan keindahan yang tidak dapat dikatakan. Tujuan dari aktivitas mereka dapat didirikan dengan cara ini. Mereka berwarta dan pelindungan dari kemuliaan hadirat Allah. Kedaulatan yang keduanya adalah mereka berdiri menjaga pintu gerbang Taman Eden untuk mencegah orang-orang berdosa memasukinya. Bisa kita lihat dalam Kejadian pasal 3:24 bahwa Dewa Keta gembara dari emas yang melingkupi tutupan pendamaian di atas tabur di tempat yang maha kudus dan hadir dalam kemuliaan Allah. Dalam visi Yezekiel pasal 1, kerub memiliki pemimpi yang tidak biasa dengan 4 wajah, yaitu manusia, singa, lembu, dan burung raja wali. Ada juga tentang pelayanan malaikat. Melayani Allah itu menolong melaksanakan kehendak Allah bagi orang-orang saleh dan juga orang jahat. Taurat diberikan dengan perantara malaikat. Bisa kita lihat di Kisah Para Rasul pasal 7 ayat 33. Kerub mempunyai pelayanan kepada Allah dalam hal mempertahankan kekudusan Allah. Serafi memiliki pelayanan Allah dalam mengelilingi tahta Allah di mana mereka melayani kekudusan Allah. Malaikat juga melayani Yesus. Para malaikat memiliki pelayanan yang signifikan kepada Kristus sebelum sampai kedatangannya yang kedua kali. Fakta bahwa para malaikat memiliki pelayanan yang penting pada Kristus juga menekankan kelainnya sebagai makhluk malaikat mengelilingi tahta Bapa. Demikian pula para malaikat melayani Putra Allah. Malaikat juga memprediksi kelahirannya. Bisa kita lihat di Lukas pasal 1 ayat 26-38 di mana di sana Gabriel datang pada Maria menjelaskan bahwa anak yang dikandungnya akan disebut putra dari Yang Maha Tinggi, yang akan memerintahkan di tahta Daud ayahnya dan akan memiliki kerajaan kekal. Para malaikat melindungi dia pada waktu masih kecil dari maksud jahat Herodes dan menyuruh Yusuf untuk lari ke Mesir sampai kematian Herodes. Malaikat juga melayani dia setelah pencobaan. Bisa kita lihat Matius pasal 4 ayat 11. Dan malaikat menuakan dia di Getsemani. Para malaikat mewartakan kebangkitannya. Para malaikat juga mengunduh para wanita untuk masuk ke kuburan yang kosong untuk melihat kain pembalut yang kosong sehingga mereka bisa yakin akan kebangkitan dan kewartaannya pada dunia. Malaikat juga melayani orang percaya. Para malaikat diistilahkan sebagai roh-roh yang melayani. Bisa lihat di Ibrani pasal 11 ayat 14. Istilah Ibrani untuk melayani leitogirka yang tidak meliputi ide perbudakan tetapi suatu fungsi jabatan. Mereka telah ditugaskan dan diutus dengan bertanggung jawab untuk menolong orang percaya. Tanggung jawab seterusnya yang dilaksanakan dalam pelayanan para malaikat terdapat orang percaya. Yang pertama itu
Protes dalam hal visi. Daud diprotesi dalam hal visi oleh malaikat pada waktu ia dipaksa untuk lari ke Filisti. Bisa lihat di Mazmur 34 ayat 8, para malaikat dapat menganggalkan rencana dari musuh-musuh umat Allah. Para malaikat melindungi orang-orang yang berlindung pada Allah dari kecelakaan fisik. Mereka membebaskan para rasul dari penjara. Mereka akan melindungi pada masa tribulasi. Pemeliharaan secara fisik, malaikat membawa makanan bagi Elia, lema dari perjalanan jauh, dan dorongan selama badai di laut. Malaikat mendorong Paulus, mengingatkan dia bahwa ia akan tiba dengan selamat di Roma untuk bersaksi bagi Kristus. Bisa lihat di Kisah Para Rasul 27 ayat 23-25. Juga pentujuh malaikat mengikuti Filipus untuk bersaksi pada sidang-sidang dari Ethiopia di Kisah Para Rasul pasal 8 ayat 26, di mana di sana malaikat mengatur Cornelius dan Petrus yang membawa orang-orang no-Yahudi pada penerimaan dalam komunitas orang percaya. Menolong juga dalam jawaban doa. Kelihatan yang ada relasi antara doa untuk membebaskan Petrus dari penjara dengan membebasnya oleh malaikat. Dengan demikian pula doa Daniel dijelaskan oleh malaikat. Membawa orang percaya pula dalam Lukas pasal 16 ayat 22 menjelaskan kematian Lazarus, dan para malaikat membawa dia ke pengakuan Abraham yang memungkinkan acara Allah yang menyembuhkan semua orang kudus yang mati keluar dari tubuhnya pulang ke rumah Tuhan untuk bersama. Terakhir itu ada juga relasi malaikat dengan orang yang tidak percaya. Para malaikat telah dan akan terus terlibat dalam penerapan penghakiman atas orang yang tidak percaya. Para malaikat juga mewartakan kedatangan penghancuran Sodom karena dosa mereka. Bisa lihat di Kejadian pasal 19 ayat 12-13, di mana sebelum pucat cawan menghakiman, malaikat akan mewartakan penghancuran dari kuasa dunia bersama-sama dengan mereka yang menyembah bintang buas itu. Bisa lihat Wahyu pasal 14 ayat 4 dan sampai 7. Para malaikat terlihat menghakimi orang di Yerusalem karena penyembahan berhala. Malaikat memukul Herodes Agripa karena ia menghujat sehingga ia mati. Para malaikat juga Allah dalam penghakiman pada akhir zaman, di mana mereka melemparkan orang tidak percaya pada perairan yang menyala-nyala. Para malaikat akan meniup teropi penghakiman selama tribulasi, dan para malaikat akan mencurahkan jawab penghakiman atas bumi. Baik, demikian saja penjelasan saya dari mata pelajaran ini. Jika banyak kesalahan, saya mohon.